Sudah, Pak. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Ibu Ali Syabana selaku Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Palembang. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kepada Bapak Widitri Adi Hidayat, Sales Manager PT Pertamina 4 terlebih dahulu. 1, 2. Saat ini untuk menghindari jangan sampai terjadinya sedikit masyarakat dengan adanya pertalite yang akan perubahan, mungkin selaku pemerintah daerah bagaimana menyikapi? Terkait dengan rencana perubahan pertalite ke pertalite 98 ya. Intinya sampai saat ini secara regulasi memang kami belum menerima itu ya. Jadi melalui BPKH Migas ini termasuk juga Pertamina momen ini untuk mensosialisasikan itu hal tersebut. Prinsipnya apabila regulasi itu memang sudah ditetapkan, pemerintah tetap akan mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhusus kepada hierarki kami birokrasi akan memanggil semua dalam rangka untuk mensosialisasikan kebijakan atau regulasi ini kalau memang benar ini terjadi. Sebagaimana yang disampaikan sambutan pejabat bupati tadi, kami minta kepada Pertamina maupun Shell Migas termasuk pelaku-pelaku ataupun pangkalan agar apa yang menjadi amanat undang-undang terkait dengan masalah BBM dan gas ini benar-benar bisa diimplementasikan di masyarakat. Intinya BBM subsidi ini adalah harus tepat sasaran. Karena sudah disampaikan Pak Muhtarudin tadi bahwa sumber energi BBM ini sangat terbatas. Pemerintah melalui APBN cukup besar untuk membantu masalah BBM khususnya yang subsidi. Sangat disayangkan kalau subsidi APBN penerima manfaatnya bukan tepat sasaran. Ini sangat disayangkan dan ini akan menambah beban APBN kita. Dari sisi wilayah memang kuota kita agak berkurang. Memang tadi dilaporkan juga bahwa secara permintaan tinggi tetapi secara kuota kita masih kurang. Jadi tidak balan terkait dengan kesiapan suplai maupun demand-nya ini. Barangkali ini yang menjadi atensi kita ke depannya, apalagi nanti siapa tahu energi yang terbarukan ini menjadikan solusi ke depannya nanti. Mungkin harapan kepada masyarakat untuk menghindari supaya saat ini tidak terjadi kelangkaan dulu atau bagaimana harapannya, Pak? Secara kuota memang sudah dihitung ya, proporsional jumlah penduduk kita yang membutuhkan berdasarkan tingkat penerima manfaat atau penerima sasaran. Saya yakin kalau regulasi ini memang dijalankan dengan sebaik-baiknya, ini akan sangat membantu masyarakat kita terkhusus yang berpendapatan rendah. Cuman persoalan di lapangan, Kobar ini bukan hanya Kobar, kita ada daerah penyangga
daerah penyangga ini juga mainnya di kobar gitu. Ada kabupaten tetangga kita yang bermain subsidi di daerah kita juga. Jadi inilah membuat kota kita agak berkurang terus. Jadi tidak dapat dihindarkan karena ini. Jadi harapan kami bagi para pelaku ini benar-benar bisa mengimplementasikan regulasi kita ini untuk mendukung masyarakat kita yang benar-benar sangat membutuhkan dengan kemampuan yang sangat terbatas. Pengawasan dari kan. LPG yang 3 kilo memang saat ini beberapa agak lambat gitu. Khususnya dari pemerintah Dan harganya juga. Ada beberapa kali kemarin rapat melalui leading sektornya dari bagian ekonomi memang berharap agar penambahan LPG 3 kilo ini tetap tambah, dan ada fenomena bahwa harga 3 kilo ini pun ada persoalan harga ya. Kemarin kami sebagai mitra sebagai pemerintah daerah tetap memantau sesuai dengan izin pangkalan itu kan, tetap memantau dalam rangka untuk tadi sudah disampaikan untuk saling menertibkan. Ini sebagai rambu-rambu kita kembali sifatnya bahwa yang namanya subsidi dan gas 3 kilo ini harus tepat sasaran yang benar. Pak, yang menindak itu sebenarnya siapa sih Pak? Dari pemerintah daerah atau dari penegak hukum? Karena kalau dari undang-undangnya Satgasnya adalah Polri. Kalau bicara Polri kan satuan ke bawahnya sampai ke APH kita, aparat penegak hukum. Karena kan jelas terjual bebas tuh LPG 3 kilo di warung-warung biasa, tidak di pangkalan gitu Pak. Tadi sudah disampaikan dalam undang-undang itu juga ada aparat penegak hukum yang untuk memantau, mengawasi serta membina. Masalah harga juga ya. Kalau harga kita punya ada harga head yang sudah disampaikan Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih banyak. Ya Bang, untuk saat ini Bang kita melihat geopolitik yang disampaikan Abang tadi sudah tidak menentu ya, termasuk dengan situasi minyak kita juga bisa impor gitu. Nah, untuk menyikapi ini langkah-langkah DPR RI bagaimana? Yang pertama tentu terkait dengan kegiatan hari ini dulu ya, bahwa hari ini sinergi antara BPH Migas dengan DPR RI dalam rangka sosialisasi kepada pengguna bahan bakar minyak dan gas khususnya di Tawain Barat ya, Pangkalan Bun ini, yang tentu tidak lain agar ada masyarakat bisa memahami ya, tentang bagaimana proses ya, distribusi, pengaturan, kemudian regulasi ya, terkait masalah distribusi bahan bakar minyak dan gas ya, kepada masyarakat agar mereka ada pemahaman. Yang kedua tentu kegiatan ini juga dalam konteks kita kewaspadaan kita menyikapi tentang masalah distribusi dari bahan bakar, khususnya energi yang terkait dengan bahan bakar minyak dan gas. Karena seperti saya sampaikan bahwa faktor geopolitik ya sangat mempengaruhi kepada rantai pasok, kepada harga minyak dunia. Ya. Karena Indonesia itu kalau $1 saja naik daripada naiknya dolar itu $1 aja itu akan ini begini ya, harga minyak dunia juga naik, dolar juga lagi melemah kan gitu. Jadi kita ini complicated gitu ya. Di saat harga minyak dunia naik ya, dolar juga posisinya melemah ya, rupiah kita melemah terhadap dolar, sehingga ini membebani ya, baik dari segi keuangan ya maupun dari sisi kesediaan daripada stok energi ya. Nah, kenaikan $1 ya rupiah itu memang kita ada pendapatan 3 triliun. Karena kita juga penghasil dan juga menjual ya. Jadi kita menjual juga bahan bakar minyak mentah kita. Sekitar itu dari rupiah terhadap dolar itu adalah benar kita dapat pemasukan 3 triliun, tapi kita mengeluarkan 7 triliun hampir. Jadi kita itu karena kita net importir ya. Jadi sehingga kita tetap tekor gitu ya. Jadi walaupun dolar naik ya, ada pemasukan juga naik, tapi pengeluaran juga lebih tinggi lagi daripada pemasukan kita. Nah, itu belum lagi kalau terjadi kenaikan harga minyak itu. Naik $1 saja harga minyak itu berimbas kepada beban 4 triliun kepada APBN. Dan naik 4 triliun APBN kita untuk subsidi. Nah, oleh karena ini hal-hal seperti ini membuat pemerintah tentu negara ya, kami bersama pemerintah DPR selalu memantau ya, selalu melihat variabel-variabel ini. Variabel-variabel ini penting karena terus terang dalam APBN kita yang namanya postur APBN itu soal minyak itu menjadi
menjadi komponen penting dalam APBN kita, ya. Komponen penting dalam APBN kita. Di situ kita terdapat subsidi, ya, pendapatan negara juga dari minyak, ya. Dan kemudian dari subsidi pengeluaran, memang hitung-hitungannya kaitkan dengan harga minyak. Nah, oleh karena itu tentu hal-hal seperti ini penting kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat ada pemahaman tentang bagaimana pengelolaan daripada bahan bakar minyak dan gas di negara kita ini. Nah, kemudian tentu kaitan ini juga kita untuk menjaga stok, ya, khususnya stok minyak kepada masyarakat, terutama yang subsidi, ya. Jangan sampai nanti stok kita menipis. Nah, itu juga penting. Kalau tidak, tadi berapa sih? 14 hari atau berapa hari? Sekarang untuk yang ini sekitar 16 hari. 16 hari, ya. Jadi 16 hari kita stok kita. Walaupun ini 16 hari itu bukan berarti 16 hari habis, ya. Dia akan muter terus gitu, ya. Jadi stok kita itu bertahan 16 hari. Tapi dia begitu hari muter lagi gitu, ya. Artinya ini kan daya tahannya cukup bagus. Jadi secara stok BBM kita bagus, ya. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat tentang masalah suplai bahan bakar minyak dan gas. Kemudian juga terkait dengan distribusi, nanti juga jelasin kepada masyarakat. Nanti kita akan melakukan revisi terhadap Perpres 191. Sedang berproses, mungkin tinggal finalisasi, ya, tinggal sedikit lagi. Nanti akan diatur, ya. Masyarakat itu tidak semuanya harus yang bisa lagi menggunakan jenis BBM bakar yang subsidi. Kalau sekarang kan bebas. Jadi mau motor gede, ya, mau mobil mewah, nggak ada larangan untuk ngisi Pertalite, ya, karena nggak ada aturannya. Nah, sekarang nanti akan diatur jenis mobil seperti apa yang akan menggunakan, yang boleh mengisi Pertalite. Misalnya kalau Fortuner kayaknya nggak bisa lagi ngisi Pertalite, ya harusnya kan tahun ini, Pak. Ini sedang berproses, ya. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya agar pengaturan subsidi ini betul-betul tepat sasaran gitu, ya. Sekarang kan banyak yang bukan tepat sasaran. Orang yang tidak berhak menggunakan subsidi juga memakai subsidi, ya. Akhirnya barangnya memang sedikit, ya, konsumsinya banyak, ya akhirnya kan tekor terus, langka terus, ngantri terus, ya. APBN jebol terus, ya. Uang kita untuk subsidi akhirnya semakin membesar terus, membengkak terus, ya. Jadi oleh karena ini makanya harus diatur sedemikian rupa pada masyarakat. Kemudian nanti juga akan juga terkait dengan masalah Pertamax Green, ya, Pertamax Green yang nanti yang juga diluncurkan oleh Pertamina, ya, untuk menjual yang harga Pertamax Green yang sesuai amanah daripada undang-undang daripada lingkungan hidup, ya. Jadi begini, kadang-kadang kan ada regulasi tertentu yang juga harus diikuti, ya. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan aturan tentang masalah lingkungan hidup bahwa Pertamina tidak boleh lagi menjual minyak yang di bawah RON-nya di bawah 90, ya. Gitu. Dan mereka harus menyesuaikan. Kalau enggak dia melanggar undang-undang gitu, ya. Maka menaikkanlah oktannya gitu, ya, sehingga menjualnya yang Pertamax Green. Nah, di Kobar belum ya. Tapi di daerah Jabodetabek itu udah mulai ada beberapa SPBU sudah tidak lagi menjual Pertalite, ya, ada. Tapi juga masih ada. Tapi mungkin perbandingannya hanya sedikit yang masih banyak yang menjual Pertalite. Nah, jadi ini yang penting dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat ada pemahaman tentang bagaimana pengaturan daripada minyak dan gas ini. Kalau berbicara harga, Bang, antara Pertalite dengan Pertamax Green itu mencapai berapa? Kalau harga, Bang, standar yang... Kalau Pertalite ini kan subsidi, ya, subsidi. Tapi kalau dia Pertamax Green itu kan sudah oktannya kan naik, ya, ditinggikan. Berarti harga pasti ada perubahan gitu, ya. Ada lebih tinggi. Nah, Pertamax Green ini kan bukan subsidi, ya. Yang subsidi adalah Pertalite. Tapi kalaupun nanti sampai suatu saat, ya, ini dijual merupakan barang subsidi, tentu juga akan dibicarakan dengan APBN. Artinya tetap ada subsidi gitu, ya. Misalnya masyarakat sudah wajib pakai Pertamax Green, harganya masih sekian, tidak memungkinkan, ya, kita kasih subsidi, nanti akan dibicarakan, ya.
Tapi yang jelas yang hari ini Pertalite yang sudah disubsidi oleh masyarakat, yang ditentukan sebagai harga bahan bakar minyak yang subsidi. Oke, terima kasih.